Musim baru belum dimulai, tetapi aroma perang besar sudah terasa di pedok MotoGP. Di saat banyak pihak sibuk membicarakan dominasi yang kian mengulat, satu nama justru muncul dengan nada menantang. Bukan sekedar ingin kembali, tetapi ingin mengguncang hierarki. Dialah Jorge Martin, pembalap Aprilia Racing yang secara terbuka menegaskan satu misi berani, menghadang laju dominasi Marc Marquez di MotoGP 2026. Martin versus Marquez, tantangan terbuka di musim penuh tekanan. MotoGP 2026 diproyeksikan sebagai musim yang brutal. Di satu sisi, Marc Marquez datang dengan status favorit kuat bersama Ducati. Di sisi lain, Martin berdiri di persimpangan jalan karir, antara bangkit sebagai penantang gelar atau tenggelam di tengah ketatnya persaingan. Tak ada bahasa diplomatis dari Martin, tak ada pula rencana cadangan. Baginya, musim ini hanya punya satu arah, kembali kompetitif dan bertarung langsung dengan para raksasa MotoGP, termasuk Marc Marquez dan armada merah dari Ducati Lenovo Team. Tidak ada rencana lain, saya akan memberikan segalanya, tegas Martin. Kalimat itu bukan sekedar ambisi, melainkan pernyataan mentalitas. Sebab, yang dihadapi Martin bukan hanya rival di lintasan, tetapi juga tubuhnya sendiri. Musim 2025 menjadi salah satu periode paling kelam dalam perjalanan Martin di kelas Premier. Cedera demi cedera datang tanpa kompromi, memaksanya absen panjang dan hanya tampil di 7 Grand Prix sepanjang musim. Ritme hilang, kepercayaan diri tergerus, dan peluang bersaing di papan atas praktis lenyap sebelum benar-benar dimulai. Masalah fisik yang dihadapi Martin bukan cedera ringan. Pada jeda musim dingin, ia harus menjalani 2 operasi besar, termasuk pada tangan kiri dan tulang selangkah kanan, 2 area vital bagi pembalap MotoGP. Dampaknya sangat terasa. Martin tidak bisa mengikuti tes pramusim Sepang dan masih menunggu lampu hijau medis untuk kembali menunggangi motor secara penuh. Dalam dunia MotoGP, absen dari tes pramusim bukan sekedar kehilangan waktu putaran, tetapi kehilangan kesempatan memahami DNA motor baru, sesuatu yang bisa menentukan arah satu musim penuh. Martin menyadari satu hal krusial, MotoGP modern bukan hanya soal kecepatan pembalap, tetapi kecepatan adaptasi. Bersama Aprilia Racing, ia kini dihadapkan pada tantangan besar, menjinakkan RSGP versi terbaru dalam waktu sesingkat mungkin. Menurut Martin, motor Aprilia 2026 menunjukkan karakter yang jauh lebih bersahabat dibanding versi sebelumnya. Saat uji coba pasca musim Valencia 2025, ia merasakan motor yang lebih stabil, lebih mudah dikontrol, dan memberikan rasa percaya diri lebih besar saat masuk tikungan. Yang paling mencolok adalah pengembangan aerodinamika agresif, terutama desain sayap belakang baru yang terinspirasi teknologi Formula One. Tujuannya jelas, meningkatkan stabilitas saat akselerasi dan pengereman, sekaligus menjaga kecepatan puncak agar tidak tertinggal dari Ducati. Martin menilai, jika ia bisa menemukan feeling dengan motor ini dalam 2 atau 3 balapan pertama, peta kekuatan bisa berubah drastis. Jika saya menemukan kepercayaan diri lebih cepat, apapun bisa terjadi, ujarnya. Ducati masih tolok ukur, Aprilia menyusul dengan senyap. Tak bisa dipungkiri, Ducati masih menjadi standar emas MotoGP. Konsistensi, tenaga mesin, dan paket aerodinamika mereka menjadi acuan semua pabrikan. Namun Aprilia datang dengan pendekatan berbeda, menutup celah sedikit demi sedikit tanpa banyak sorotan. Performa rekan setim Martin dalam simulasi balapan menunjukkan sinyal positif. Kecepatan satu putaran cukup menjanjikan, sementara race pace mulai mendekati level Ducati. Inilah yang membuat Martin yakin bahwa Aprilia bukan lagi kuda hitam, melainkan calon penantang serius, asal pembalapnya siap fisik dan mental. Martin juga jujur mengakui satu masalah besar yang menghantuinya musim lalu, kualifikasi. Terlalu sering ia memulai balapan dari posisi yang tidak ideal, memaksanya bekerja ekstra keras di hari Minggu, dan mengambil resiko lebih besar saat menyalip. Menurutnya, masalah kualifikasi bukan soal keberanian, melainkan pemahaman penuh terhadap batas motor. Ketika saya benar-benar memahami motor, limit dan potensinya, catatan waktu akan datang dengan sendirinya, jelas Martin. Dalam dunia MotoGP modern, start dari baris depan bukan kemewahan, tetapi keharusan. Tanpa itu,
peluang bertarung melawan Marc Marquez dan Ducati akan tergerus sebelum balapan mencapai separuh jarak. Menjelang MotoGP 2026, Martin memilih pendekatan all out, tidak ingin terlalu larut dalam optimisme, tetapi juga menolak datang sebagai figuran. Ia tahu musim ini bisa menjadi titik balik, atau justru penentu arah karirnya di kelas utama. Targetnya jelas, kembali ke perebutan juara dunia, menantang Marc Marquez secara langsung, dan membawa Aprilia ke level yang selama ini hanya didominasi Ducati. Jika fisiknya pulih sepenuhnya dan adaptasi berjalan cepat, Martin bukan sekedar pelengkap grid. Ia bisa menjadi variabel paling berbahaya dalam persaingan MotoGP 2026. Pembalap yang datang dari belakang dengan ambisi besar dan tanpa rencana cadangan. Dan ketika musim dimulai, satu pertanyaan besar akan segera terjawab. Apakah dominasi Marc Marquez akan kembali berjalan mulus atau justru diguncang oleh kebangkitan Martin bersama Aprilia? Bayangkan seorang juara yang sudah menaklukkan segalanya, memecahkan rekor, bangkit dari cedera yang nyaris mengakhiri karir, lalu berdiri di puncak lagi. Namun justru di saat itulah ia berkata, "Waktu saya semakin berkurang." Kalimat singkat ini menggema di pedok MotoGP, bukan dari sembarang pembalap, melainkan dari Marc Marquez, sang baby alien. Dan menurut rival lamanya, Andrea Dovizioso, itu bukan sekadar kata-kata biasa, melainkan sinyal awal menuju sebuah akhir besar. MotoGP 2026 akan resmi dimulai di Cheng International Circuit, Buriram, Thailand, pada 27 Februari hingga 1 Maret. Sebelum lampu start menyala, para pembalap bersiap menghadapi tes pramusim kedua, momen krusial untuk membaca arah musim. Namun, sorotan terbesar tak sepenuhnya tertuju pada data, kecepatan, atau pengembangan motor. Sorotan itu mengarah pada Marc Marquez, memasuki MotoGP 2026 dengan status juara bertahan. Sebuah pencapaian monumental jika mengingat apa yang telah ia lalui dalam 5 tahun terakhir. Cedera parah, operasi berulang, keraguan publik, hingga keputusan besar meninggalkan zona nyaman demi proyek baru bersama Ducati Lenovo Team. Musim 2026 juga menandai musim ke-14 Marc Marquez di kelas Premier sejak debutnya pada 2013. Sebuah angka yang bagi banyak pembalap sudah identik dengan kata senja. Menariknya, wacana pensiun bukan hal baru bagi Marc Marquez. Menjelang berakhirnya MotoGP 2025, ia sempat secara terbuka menyinggung masa depan dan batasan fisik maupun mental yang ia rasakan. Dan kini, dalam acara peluncuran musim MotoGP 2026, kalimat itu kembali terucap. Lebih jujur, lebih dalam, dan terasa lebih final. Saya tahu setiap tahun waktu saya menikmati gairah saya ini akan semakin berkurang. Jadi saya berusaha untuk memaksimalkan waktu yang ada, ujar Marquez. Kalimat ini terdengar sederhana, namun syarat makna. Ini bukan pernyataan pembalap muda yang masih lapar pembuktian. Ini adalah refleksi seorang juara yang sadar betul bahwa karir di MotoGP bukan soal apakah akan berakhir, melainkan kapan. Marc Marquez juga pernah mengungkapkan perubahan besar dalam dirinya. Jika musim lalu ia merasakan tanggung jawab yang sangat berat, baik kepada tim, Ducati, maupun kepada dirinya sendiri, kini tekanannya terasa berbeda. Tanggung jawab yang saya rasakan tahun lalu lebih besar. Tahun ini saya merasakan motivasi yang sama, tetapi dengan tekanan yang lebih sedikit. Inilah sisi Marc Marquez yang jarang terlihat. Tenang, matang, dan berdamai dengan situasi. Ia tetap sadar bahwa membela Ducati Lenovo berarti satu tuntutan mutlak, bertarung untuk kemenangan dan gelar juara. Namun untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa damai. Pada akhirnya jika Anda berkendara untuk Ducati Lenovo, Anda harus bertarung untuk kemenangan dan gelar juara. Tapi sekarang saya merasakan kedamaian. Tambahnya, kedamaian inilah yang justru membuat banyak pihak mulai bertanya-tanya. Apakah ini kedamaian seorang pembalap yang sudah menemukan kembali dirinya? Atau kedamaian seseorang yang secara perlahan mulai menerima akhir dari sebuah perjalanan panjang? Andrea Dovizioso bukan sosok sembarangan dalam membaca Marc Marquez. Ia adalah rival utama Marc Marquez pada periode 2017 hingga 2019. Era duel intens, penuh drama, dan pertarungan strategi tingkat tinggi.
Dovizioso tahu persis bagaimana Marc Marquez berbicara, berpikir dan menyampaikan pesan tanpa harus mengatakannya secara eksplisit. Menurut Dovizioso, pernyataan Marc Marquez tentang waktu yang semakin berkurang adalah tanda yang sangat jelas. Bukan kepanikan, bukan kelelahan, melainkan kesadaran penuh bahwa fase akhir karir sudah mulai terbayang. Isyarat itu semakin kuat ketika Marc Marquez disebut-sebut tidak menempatkan namanya dalam proyeksi susunan pembalap Ducati Lenovo untuk musim 2027, dalam salah satu unggahan MotoGP di media sosial. Bagi publik awam hal ini mungkin terlihat sepele, namun bagi orang-orang yang paham dinamika pedok, ini adalah detail yang tidak bisa diabaikan. Dovizioso menilai Marquez sedang menyiapkan mental, bukan hanya untuk menang, tetapi juga untuk melepaskan. Secara statistik, Marc Marquez sudah di level legenda. Ia telah mengoleksi 7 gelar juara dunia di kelas MotoGP, menyamai rekor milik Valentino Rossi. Jika Marc Marquez kembali menjadi kampiun musim ini, ia akan sejajar dengan Giacomo Agostini sebagai pemilik gelar juara dunia terbanyak di kelas Premier. Namun ironisnya justru di ambang sejarah terbesar itulah, Marc Marquez berbicara tentang keterbatasan waktu, seolah ia ingin mengatakan bahwa kemenangan, rekor, dan angka bukan lagi satu-satunya bahan bakar yang menggerakkan dirinya. MotoGP 2026 bukan sekadar musim baru bagi Marc Marquez. Ini adalah musim yang terasa seperti persimpangan besar, antara melanjutkan dominasi atau mulai menutup buku karir yang telah mengubah sejarah MotoGP modern. Andrea Dovizioso melihat tanda-tandanya, pedok merasakannya, dan kini, para penggemar di seluruh dunia mulai menyadari satu hal penting. Kita mungkin sedang menyaksikan babak akhir dari kisah sang baby alien. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah Marc Marquez akan pensiun, melainkan berapa banyak keajaiban terakhir yang masih bisa ia berikan sebelum tirai benar-benar tertutup. Aprilia siap mengguncang tahta Ducati. Massimo Rivola kirim sinyal tantangan ke Marc Marquez. Dominasi panjang Ducati di MotoGP tak lagi terasa aman. Di balik ketenangan pedok dan senyum para petinggi Borgo Panigale, sebuah ancaman perlahan tapi pasti sedang dibangun. Ancaman itu datang dari Noale, dan kali ini Aprilia tidak berbicara dengan nada merendah. Mereka datang dengan keyakinan penuh, data kuat, dan ambisi besar. Manajer Aprilia Racing, Massimo Rivola, secara terbuka mengirim pesan tegas soal peta persaingan MotoGP 2026. Bukan sekadar optimisme pramusim, Rivola menilai Aprilia kini berada pada fase paling matang sejak kembali ke kelas Premier. Targetnya jelas, mengguncang dominasi Marc Marquez dan Ducati yang selama ini menjadi tolok ukur tertinggi di MotoGP. Pernyataan itu bukan tanpa dasar. Selama 2 musim terakhir, Aprilia melakukan transformasi besar-besaran terhadap RSGP. Bukan hanya evolusi teknis biasa, melainkan perubahan filosofi menyeluruh, mulai dari karakter mesin, aerodinamika agresif, hingga pendekatan elektronik yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap gaya balap pembalap. Langkah ini sempat menuai resiko besar di awal, namun hasilnya mulai terlihat jelas pada paruh kedua musim lalu. Musim 2025 menjadi titik balik. Aprilia menunjukkan lonjakan performa signifikan yang tak bisa diabaikan oleh rival manapun. Konsistensi yang sebelumnya menjadi titik lemah, perlahan berubah menjadi kekuatan. Puncaknya, Marco Bezzecchi mampu mengamankan peringkat ketiga klasemen pembalap, sebuah pencapaian yang mempertegas bahwa Aprilia bukan lagi tim kuda hitam, melainkan penantang serius. Bagi Rivola, hasil tersebut bukan kebutuhan. Menurutnya, peningkatan Aprilia bukan hanya soal kecepatan satu lap, melainkan kualitas paket secara keseluruhan. RSGP kini lebih bersahabat dengan ban, lebih stabil saat pengereman ekstrim, dan jauh lebih kompetitif saat keluar tikungan, area yang selama ini menjadi senjata utama Ducati dan Marc Marquez. Sinyal bahaya itu semakin terasa pada tes pramusim Sepang. Aprilia tampil tanpa hiruk-pikuk berlebihan, namun catatan waktunya konsisten dan impresif. Bukan sekadar satu lap cepat yang sensasional, tetapi simulasi balapan panjang yang solid, minim degradasi, dan menunjukkan kontrol penuh terhadap karakter lintasan. Di mata Rivola, inilah kunci pembeda Aprilia musim 2026.
Kecepatan murni penting, tetapi MotoGP modern ditentukan oleh kemampuan mengelola balapan. Begitu filosofi yang tercermin dari pendekatan Aprilia saat ini. RSGP dirancang bukan hanya untuk menyerang di kualifikasi, tetapi untuk bertahan dan menyerang secara berkelanjutan selama 20 lap, sesuatu yang selama ini membuat Ducati nyaris tak tersentuh. Tak bisa dipungkiri, tantangan terbesar tetap bernama Marc Marquez. Sang juara dunia yang kini menjadi pusat kekuatan Ducati, dikenal sebagai pembalap yang mampu mengubah motor cepat menjadi senjata mematikan. Namun justru disinilah kepercayaan diri Aprilia muncul. Rivola meyakini bahwa saat motor-motor pesaing mulai menyempit jaraknya dengan Ducati, faktor pembalap tidak lagi berdiri sendirian. Strategi tim, kestabilan teknis, dan kemampuan membaca balapan akan memainkan peran yang jauh lebih besar. Dan di area itulah Aprilia merasa sudah siap. Aprilia Racing kini berada pada fase di mana eksperimen besar telah selesai. Fokus mereka bukan lagi mencari arah, melainkan memoles detail kecil yang menentukan perbedaan antara podium dan kemenangan. Pendekatan ini membuat Aprilia tampil lebih tenang, lebih terukur, namun jauh lebih berbahaya. Keyakinan Rivola juga diperkuat oleh kedalaman struktur tim. Insinyur, data analis, hingga kru pit telah berbiasa bekerja di bawah tekanan tinggi. Kesalahan kecil yang dulu kerap merugikan, kini semakin jarang terlihat. Aprilia bukan hanya cepat, mereka semakin rapi. MotoGP 2026 pun diprediksi tidak lagi berjalan satu arah. Ducati memang masih menjadi referensi utama, dan Marc Marquez tetap figur sentral. Namun dengan Aprilia yang kini berada di titik puncak evolusinya, dominasi itu tak lagi absolut. Pesan Massimo Rivola jelas dan tanpa tedeng aling-aling. Aprilia tidak datang untuk menjadi pelengkap, mereka datang untuk mengubah peta kekuatan. Jika tren ini berlanjut, MotoGP 2026 bukan hanya soal mempertahankan tahta, melainkan soal perang on terbuka memperebutkannya. Dan Aprilia, untuk pertama kalinya dalam waktu lama, benar-benar siap. Senyuman yang tak pernah salah. Santi Hernandez kirim peringatan, Marc Marquez bisa jadi nyaris tak tersentuh di MotoGP 2026. Di MotoGP, tidak semua peringatan datang dari rival. Tidak semua sinyal bahaya lahir dari lawan di lintasan. Sebagian justru datang dari orang yang paling mengenal seorang juara, bahkan sebelum dunia mengenalnya. Dan kali ini, peringatan itu datang dari Santi Hernandez. Bukan nama sembarangan. Santi Hernandez adalah sosok yang selama bertahun-tahun menjadi otak di balik kejayaan Marc Marquez di Honda. Ia memahami Marc bukan hanya sebagai pembalap, tetapi sebagai manusia, pejuang, dan perfeksionis yang hidup untuk kecepatan. Ketika Santi Hernandez berbicara soal Marc Marquez, dunia MotoGP tahu, itu bukan opini kosong. Menurut Santi Hernandez, Marc Marquez yang ia lihat jelang MotoGP 2026 adalah Marc yang sangat berbeda dibanding beberapa musim terakhir. Bukan dari sisi agresivitas, itu selalu ada, melainkan dari cara ia mendekati pekerjaannya. Marc kini terlihat jauh lebih matang, lebih sabar, lebih metodis. Ia tidak lagi sekedar mencari kecepatan mentah, tetapi memahami keseluruhan paket, motor, ban, strategi, dan manajemen resiko. Pendekatan ini terlihat jelas saat Marc menjalani tes pramusim di Sepang dengan Ducati Desmos edisi GP26. Setiap peran dilakukan dengan tujuan. Setiap komentar teknis disampaikan dengan detail. Tidak ada gestur terburu-buru. Tidak ada frustrasi berlebihan. Bagi Santi, ini adalah tanda yang sangat penting. Karena Marc yang tenang adalah Marc yang paling berbahaya. Santi Hernandez menilai bahwa Desmos edisi GP26 memberikan sesuatu yang selama ini dibutuhkan Marc, yaitu stabilitas untuk mengeksekusi instingnya secara penuh. GP26 bukan motor yang menuntut pembalap bertarung dengan karakter liar. Sebaliknya, motor ini memberi fondasi kuat, respons yang presisi, dan kejelasan di batas maksimum. Dan justru karakter inilah yang membuat Marc bisa mendorong limit tanpa harus mempertaruhkan segalanya di setiap tikungan. Santi tahu betul bagaimana Marc bekerja. Ia pernah melihat Marc bertarung dengan motor di era Honda, memaksakan RC213V melampaui batas normalnya. Kini, dengan Ducati, Marc tidak perlu lagi melawan motornya. Ia tinggal mengoptimalkannya. Dan di MotoGP, pembalap sekelas Marc Marquez dengan motor yang tidak melawannya adalah kombinasi yang sangat mengkhawatirkan.
Namun satu hal yang paling membuat Santi Hernandez yakin bahwa Mark akan sulit dikalahkan bukanlah data, telemetri, atau catatan waktu. Itu adalah senyuman Marc Marquez. Senyuman yang muncul selama tes Sepang. Senyuman yang bukan dibuat-buat. Senyuman yang lahir ketika seorang pembalap merasa klop dengan apa yang ia tunggangi. Bagi Santi, senyuman itu adalah bahasa rahasia yang hanya dipahami oleh orang-orang yang pernah bekerja dekat dengan Mark. Ia tahu betul, jika Mark tersenyum setelah